Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari Allah. Baik ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada? Nah, oke, lengkap ya. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, Ibu mau tanya nih, adakah yang masih ingat materi apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, Mbak Diva? Penyajian data. Kalau Ibu tanya, data bisa diperoleh dari mana saja, Mas Arul? Wawancara, terus apa lagi? Data sekunder, ya, pintar ya, kalian masih ingat ya. Oke, di kelas ini pernah melakukan kegiatan voting apa tidak? Voting atau pemilihan suara. Misalnya dalam kegiatan pemilihan ketua kelas. Pernah? Lalu bagaimana caranya kalian menghitung hasil suara? Bagaimana cara menentukan siapa yang menjadi ketua kelas dalam voting tersebut? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penyajian data menggunakan piktogram. Ada yang pernah dengar kata piktogram? Belum pernah? Baik, Ibu jelaskan ya. Piktogram itu sama dengan diagram gambar. Jadi, kegiatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan dan menganalisis dalam bentuk piktogram. Terus kita bisa membandingkan serta mengurutkan benda yang satu dengan benda yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita bisa belajar tentang memecahkan masalah atau cerita soal yang berkaitan dengan data gambar. Sebelum masuk materi, ada yang mau kita melakukan ice breaking? Oke, silakan berdiri semuanya yuk, biar kita peregangan dulu, jangan kusut dulu ya, biar semangat belajarnya ya. Ibu punya tepuk matematika. Tepuk apa? Matematika. Kalau Ibu bilang tepuk matematika, berhitung, teliti, konsentrasi. Bisa semuanya? Oke. Tepuk matematika, berhitung, teliti, konsentrasi. Tepuk tangan semuanya, kelas 4. Silakan duduk kembali. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menayangkan satu video tentang diagram gambar. Kalian jangan lupa untuk menyimak baik-baik ya isi video tersebut, dan jangan lupa catat informasi penting yang ada di dalam video ini. Baik, setelah kalian mengamati dan juga melihat isi video yang Ibu tayangkan barusan, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, Mbak Ira? Ya, betul sekali. Diagram gambar adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau simbol. Banyaknya sebuah gambar atau simbol itu menandakan banyaknya jumlah objek atau data yang tertulis. Oke. Untuk menggali lagi pemahaman kalian mengenai diagram gambar, Ibu punya media papan. Namanya Padiban, papan diagram gambar. Ya, di papan ini Ibu sudah menyediakan 3 jenis pilihan ya dengan judul kendaraan yang kalian gunakan ketika bersekolah. Di kotak atas ini ada gambar sepeda motor. Yang di tengah ada gambar sepeda dan yang terakhir ada gambar anak jalan kaki. Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan bahwa ini tanda apa ini? Senyum. Tanda senyum ini menandakan bahwa satu gambar atau satu simbol senyum itu sama dengan 2 siswa. Jadi kalau Ibu punya 2 gambar, berarti ada berapa siswa? 4, betul sekali. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang kalau berangkat sekolah naik sepeda motor atau diantar Bapak Ibu? Ada berapa? Coba angkat tangan yang tinggi. Perhatikan teman sekitarnya, coba dihitung. Ada berapa? Ada 6. Ada 6, berarti kita tempelkan berapa gambar ini? 1, 2, 3. Ingat bahwa satu gambar menandakan 2 anak. Kalau teman kalian yang angkat tangan ada 6 orang, berarti ada 3 gambar senyum. Coba kalau berangkat sekolah naik sepeda. Wow, banyak sekali ya. Coba ada berapa? Dihitung itu temennya. Ada yang mau maju ke depan untuk memperagakan? Ada yang mau menempelkan gambar senyumnya? Ya, silahkan. Mas Dimas. Sama siapa satu lagi? Mbak Ina ya? Ya, boleh. Nah, di sini adalah hasil dari pekerjaan teman kalian. Nah, di sini bisa kita lihat berapakah jumlah siswa yang kalau berangkat sekolah jalan kaki. Ada berapa? 2 senyum, berarti? Betul sekali, 4 siswa. Sementara itu, kendaraan yang paling banyak digunakan untuk bersekolah adalah mana yang paling banyak? Ya, sepeda. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Mas Zaka, berapa? 15? Ada yang tahu lagi? Ada yang punya jawaban lain? Iya betul, 10. Karena di sini ada gambar semuanya sebanyak 5 simbol. Nah, oke.
Setelah kalian mempelajari tentang diagram gambar dan mempraktikkannya secara langsung, Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini akan kalian kerjakan ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang diagram gambar atau piktogram. Nah, di sini perhatikan semuanya. Di lembar pertama, kalian harus mengamati soal cerita. Soal cerita ini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sajikan data di atas menggunakan diagram gambar. Narasi atau cerita yang ada di atas ini kalian ubah ke dalam bentuk diagram gambar. Kalian boleh menggunakan simbol apapun, terserah. Boleh bintang, boleh lingkaran, atau apapun itu sesuai kreativitas kalian. Oke? Yang kedua, berapakah selisih jumlah hewan sapi dan ayam yang dimiliki oleh Pak Adi? Kalian harus perhatikan baik-baik ya ceritanya, supaya kalian bisa menjawab soal ini. Ya. Yang ketiga, urutkan jenis hewan yang dimiliki Pak Adi mulai dari yang terbesar atau yang terbanyak. Kalian bisa mengerjakan di kolom bawah sini. Ya. Lanjut. Lembar yang kedua, bisa kalian perhatikan tabel diagram gambar di bawah ini. Setelah kalian membaca tabel ini, kalian harus mengerjakan 5 soal yang ada di dalam lembar kerja. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelas. Lembar ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Tapi jangan lupa ya, kalian harus mendiskusikannya, bekerja sama untuk mencari jawaban yang teliti dan tepat. Sebelum Ibu membagikan kelompok, sampai di sini adakah yang ingin bertanya mengenai materi diagram gambar? Atau masih ada kebingungan atau kesulitan dalam memahami soal yang ada di LKPD? Ada? Tidak ada, sudah paham semua? Baik, setelah ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Kalian bebas memilih anggota masing-masing. Ya, yang penting satu kelompok ada 4 orang. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk pindah kelompok secara tertib ya, jangan berisik. Masing-masing kelompok sudah memegang LKPD-nya. Oke, Ibu akan beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, jangan lupa LKPD ini dikerjakan secara berdiskusi. Jangan sampai ada teman kalian yang tidak mau kerjasama, ya. Lapor aja ke Bu Guru, oke? Berdiskusi, cari jawaban yang teliti dan tepat. Oke, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Apakah ada yang belum selesai? Sudah semua? Bagus. Dari kelompok manakah yang mau mempresentasikan hasil jawabannya? Ya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Lembar 1 dulu dijawab, ya. Nah, ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Perhatikan semuanya. Coba diamati apakah jawaban dari kelompok 2 sudah tepat? Iya, betul sekali. Di sini kelompok 2 memilih simbol bintang sebagai pengganti objek, di mana 1 bintang sama dengan 5 hewan. Nah, di sini sapinya, ada berapa banyak sapinya? 45 berarti ada 9 bintang. Nah, kemudian nomor 2, ada yang mau jawab? Pertanyaan nomor 2, kelompok berapa? Kelompok 4? Iya, boleh. Berapakah selisih jumlah hewan sapi dan ayam yang dimiliki oleh Pak Adi? 40. Kelompok lain ada yang ingin memberikan jawaban lain? Iya, kelompok 5. 45. Kenapa? Kenapa bisa hasilnya 45? Iya, betul. Karena jumlah ayamnya ada 90, sementara sapinya ada 45. Selisih berarti ada jumlah terbesar dikurangi dengan jumlah terkecil. Nomor 3, urutkan jenis hewan yang dimiliki oleh Pak Adi dari yang paling banyak. Ya, kelompok 2 lagi. Ada ayam, domba, sapi, dan kuda. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok kalian. Baik, hari ini kita telah mempelajari tentang penyajian data menggunakan diagram gambar atau piktogram. Ibu ulangi lagi ya, kesimpulannya adalah diagram gambar itu adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau simbol. Banyaknya gambar atau simbol itu menandakan jumlahnya objek atau data. Kalau misalnya satu simbol bintang sama dengan 3 orang, berarti kalau 2 bintang ada berapa orang? Iya, 3 dikali 2. Oke. Lembar kerjanya, silakan ditulis sama kelompok dan dikumpulkan di depan meja ibu guru ya. Setelah itu, Ibu akan membagikan lembar evaluasi atau soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Tapi ingat, soal ini akan kalian kerjakan secara individu. Ibu guru mau tanya sejauh mana pengetahuan kalian atau pemahaman kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa soal ini kalian kerjakan di rumah. Besok akan Ibu koreksi, ya, dikerjakan dengan benar dan apa tadi? Individu, sendiri-sendiri, nggak boleh kerja sama, oke? Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian pelajari selama beberapa menit yang lalu? Tentang apa? Simbol senyum, ya, terus apa lagi? Diagram gambar, oke? Menyajikan data, oke. Gimana perasaan kalian setelah belajar tentang diagram gambar? Seru, terus apa lagi? Asik, terus nggak ngantuk, iya dong pastinya, karena di materi ini itu ada banyak sekali gambar yang membuat kalian tidak bosan dan tidak ngantuk. Oke. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama kembali, ya. Bisa dipimpin oleh kepala kelas, silakan maju ke depan. Terima kasih. Ibu cukupkan sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, hati-hati di jalan ya.